Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat kita aturkan kepada tauladan kita baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat ya semuanya? Alhamdulillah, insyaallah. Ini Pak Iwan sama Pak Rezi. Mudah-mudahan ya kita doakan semoga Allah mudahkan urusannya. Bila mana mungkin sakit, Allah Ta'ala angkat sakitnya. Ya amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembahasan diniyah terlebih dahulu. Diniyah kemarin pekan lalu doa setelah minum air, doa sebelum wudu, tengah atau sedang berwudu, dan setelah wudu. Coba baca bareng-bareng dulu, kita murojaah, kita ulang-ulang. Izin mungkin Pak Mul kan agak maju aja lagi. Oh, biar agak deket. Sini Mbak ini. Oh, atas saya. Kalau lebih dekat tuh lebih intim gitu, jadi enak gitu. Coba baca bareng-bareng sama-sama kita. Kalau masih hafal nggak usah lihat lagi bukunya. Doa sebelum wudu, bismillah. Doa sedang berwudu, Allahumma gfirli dzanbi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu doa sebelum, sedang, dan setelah wudu ya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan insyaallah. Baik, masuk kita ke pelajaran 6, sunnah-sunnah masuk toilet. Silakan satu orang baca satu keliling nanti. Ininya aja, apa namanya? Boleh semuanya. Nomor hadisnya enggak usah. Dari Kang Oman, silakan. Satu, memakai tutup kepala. Sunnah umroh dari sahabat Habib bin Shalih radhiyallahu anhu. Dua, memakai sandal. Sunnah umroh dari Fatimah dari sahabat Shalih radhiyallahu anhu. Tiga, berdoa sebelum masuk toilet. Hadis riwayat Bukhari 6322 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. 4. Langkahkan kaki kiri ketika masuk. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. 5. Tidak menghadap kiblat atau membelakangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus lanjut Kang Oman. 6. Sama sekali tidak berbicara. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu. 7. Jangan kencing sambil berdiri. Hadis riwayat Ibnu Majah 309 dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. 8. Beristinja dengan tangan kiri. Hadis riwayat Bukhari 154 dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. 9. Mencuci tangan bekas tinja tanah atau sabun. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 10. Melangkah keluar dari toilet dengan kaki kanan. Hadis riwayat Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut. 11. Berdoa sudah keluar dari WC. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Sayyidah Aisyah. Baik. Sunnah masuk toilet. Nah, ini kita bahas. Pertama, memakai tutup kepala. Dan memakai sendal itu sama dari sahabat Habib bin Shalih radhiyallahu an. Namanya Habib, bukan gelarnya Habib, bukan. Tapi namanya Habib bin Shalih. Jadi memang Bapak-bapak sekalian, ini memang Nabi pernah mengatakan sahabat Habib bin Shalih mengatakan bahwa Nabi itu idza dakhalal khala akhadha hizaahu wa ghatta ra'sahu. Nabi itu ketika masuk toilet, artinya mau buang hajat, maka beliau memakai terompahnya, sendal, dan
wa ghatta ra'sahu, dan menutup kepalanya. Nah, beberapa ulama mengatakan bahwa ini memang sanadnya dhaif begitu ya, mursal. Tapi artinya sekali lagi ya, kita tidak alergi dengan hadis yang dhaif begitu, di mana ada fadilah dalam beramal, maka tidak apa-apa kita amalkan begitu. Nah, sebenarnya hadis ini juga diperkuat dengan asar yang lain dari sahabat Abu Bakar. Jadi sahabat Abu Bakar tuh bahkan pernah memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar menutup kepala ketika masuk toilet. Artinya ketika buang air, dalam rangka apa? Istihyaan, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi. Artinya memang sahabat Abu Bakar itu menutup kepala. Ada di kalangan ulama salaf, Ibnu Tawus ya kalau saya tidak salah, itu ayahnya menyuruh ayahku menyuruhku agar menutup kepala ketika buang hajat. Nah, jadi ini yang menjadi ya dalil begitu bahwa memakai tutup kepala dan memakai sendal perlu dilakukan, walaupun ada yang mengatakan bahwa ya kalau dahulu kan karena di gurun gitu ya, kemudian tidak ada penghalang, di atas itu tidak ada penghalang gitu kan. Nah kalau sekarang kan katanya sudah ada atap, ini juga keramik, sehingga tidak apa-apa ya, silahkan. Bagi yang mau mengamalkannya silahkan. Bahkan kan sekarang ada sendal khusus toilet. Nah tapi kalau bisa jangan yang ini yang licin, iya, yang agak keset. Nah, jadi dan wallahu alam ya, saya tidak tahu juga. Saya belum riset juga ini katanya. Kalau kita di toilet itu katanya kan ada katanya kayak bakteri ya, cacing gitu. Nah, katanya itu kalau kita tidak pakai sendal, artinya kita langsung di area toilet itu akan masuk, tidak terasa sekarang, katanya nanti pas udah lanjut usia. Wallahu alam benar apa adanya. Tapi bapak-bapak jadi tahu bahwa itu jadi sahabat Habib bin Salih, sahabat ya, bukan tabi'in, memang sahabat Nabi SAW yang melihat Nabi kalau masuk toilet maka beliau mengambil sendalnya, menggunakan sendalnya dan menutup kepalanya begitu ya. Cuman ini pakai tutup kepala di toilet, pacak pakai anduk kecil, anduk kecil pacak, kopiah. Ada yang bilang kopiah kalau masuk toilet digini katanya, entahlah saya ya. Katanya kan pakai kopiah tidak boleh ke WC. Karena khawatir najis. Oh iya, khawatir najis gitu aja. Ya. Kalau misalnya kita darurat, pakai baju sholat ke WC boleh enggak? Ya boleh. Asal kita angkat, kita jaga saja, jangan sampai kecipratan. Tuh, enggak hal ya. Itu bapak-bapak ya. Kalau Pak Hasan kayaknya masuk toilet pakai topi koboi. Pakai helm. Takut polisi. Aman. Itu nomor 1 dan 2. Nomor 3, berdoa sebelum masuk toilet. Di jilid 1 sudah disebutkan. Baca bareng-bareng doa sebelum masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan ada yang baca bismillah. Doanya itu Bapak-bapak ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan jin, baik yang laki-laki maupun perempuan, seperti itu. Kemudian 4, langkahkan kaki kiri ketika masuk. Ya, ini bagian dari sunnah masuk toilet. Lalu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya, jadi perhatikan toilet kita.
Kalau toilet kita itu ternyata ngadep atau belakang kiblat, ya berarti ya pas kita buang air agak mereng dikit. Nah, kan bisa ya, daripada mau dibongkar lagi. Nah, kita bisa. Buat utara selatan. Hah? Utara selatan itu jangan barat timur. Utara selatan. Tapi bagi orang ini, teman-teman kita Jawa semuanya N. Ngalor, ngidul, ngetan gitu. N semua itu. N. Itu ya yang nomor 5. Yang nomor 6 sama sekali tidak berbicara. Berbicara saja jangan, apalagi main HP, ngerokok orang. WA tuh mau. Ada yang seperti itu. Kalau bisa segera selesaikan hajat kita di dalam toilet. Jangan berlama-lama di dalam toilet seperti itu. Karena memang toilet itu ya tempat kotor dalam tanda kutip, walaupun dia bersih secara zahir, tapi secara tak kasat mata itu tempat jin. Ketika azan berkumandang, kemana para syaitan larinya? Ke toilet. Nah, begitu ya, sampai dikatakan durot, sambil terkentut-kentut. Iya, syaitan itu lari ketika azan berkumandang. Ya, jadi sama sekali tidak berbicara. Kemudian Bapak-bapak nomor 7, jangan kencing sambil berdiri. Walaupun pas agak kecil cemil gawe kita kan. Lope dibikin. Lope. Beradu. Biarlah itu jadi masa lalu. Ya, tidak boleh kencing sambil berdiri. Baik laki-laki maupun ya perempuan, jelas dia akan duduk, maka kalau bisa jangan berdiri. Nah, di balik ini ternyata kan memang dunia kesehatan sudah mengatakannya. Artinya bukan berarti kita mengamalkan ini karena sisi medisnya, bukan, tapi karena memang yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata didukung oleh medis bahwa kurang bagus kalau kencing sambil berdiri, ya, gitu ya, dia prostat tuh, dan memang kurang bersih, ya. Kalau kita sambil duduk itu lebih menekan itu jadi keluar sempurna, ya. Kita alhamdulillah nggak ada ya, alhamdulillah ya. Saya baru ngeh juga di kita tidak ada urinoir, tempat toilet yang berdiri itu tidak ada. Ya bagus. Kalau bisa, itu kan ada nasihat juga dari seorang ustadz. Di masjid jangan disediakan urinoir, tempat untuk berdiri itu jangan. Biarkan itu ada di fasilitas umum, di mall, di bandara, terminal. Masjid baiknya sekaligus menjadi sarana mendidik, memberitahukan kepada para jamaah bahwa ya kurang baik untuk kencing berdiri, begitu ya. Harus duduk. Ada ya? Itulah. Alhamdulillahnya kitanya enggak deh. Nanti kalaupun perluasan ya syukur-syukur tetap dipertahankan. Kalau bisa jangan ada yang berdiri. Kemudian 8, beristinja dengan tangan kiri. Ya bahasa kita cebok ya. Cebok itu pakai tangan kiri. 9, mencuci tangan bekas istinja dengan tanah atau sabun. Bisa. Jadi istinja itu dengan tanah, bahkan batu, ya, batu. Tapi kalau ini maksudnya mencuci tangan bekas istinja ya. Bekas istinja ya bisa dengan sabun, bisa dengan tanah. Bahkan selain itu mencuci bekas najis itu, ya mohon maaf misalnya kita buang air kecil itu kan bisa dengan batu, daun, ya ada istilahnya dalam fikih itu istijmar, menggunakan batu, tanah yang kering. Nah, atau boleh dengan tisu, boleh enggak? Boleh tisu. Nah, udah ada air misal pakai tisu boleh. Yang pasti tidak ada sesuatu yang keluar setelah itu. Bapak-bapak mohon maaf,
Saya dulu pernah mengalami masalah itu. Nggak tahu ya sekarang itu inilah, mudah-mudahan memang benar-benar hilang. Artinya gini, setelah buang air, pas kita berdiri ada rasa-rasa keluar dikit gitu. Betul, itu yang sulit. Kita Nah, mesti anyang-anyang ya maksudnya. Ya, makanya harus ada biar keluar semuanya. Berdeham. Nah, ada saya melihat intinya ada orang lah gitu, dia bilang coba nanti setelah buang air ini dulu, maksudnya ini apa bahasanya, ditutup gitu ya, pakai ini dulu, pakai tisu, berdiri. Nah mana tahu belum keluar semuanya, nah baru setelah itu masuk ke toilet lagi, baru bersihkan, nah gitu, dan bekas tisunya ya dibuang. Nah khawatir masih ada yang keluar dikit. sulit gitu. Ya, sulit. Ya. Kadang-kadang udah ditekan lagi, udah dicekek masih. Ya. Nah nih, nah itu yang dicekek. Ini ada ini nggak? Ada sensor nggak? Nggak ada, tit gitu. Udah dicicit. Itu ya sunnah masuk toilet. Tanya Ustaz. Belum selesai. Belum selesai. Apa mau masalah ini? Silakan. Ini sunan yang memakai tutup kepala dalam Hmm. sunan kubro. Ini sunan dari agama nih. Bukan. Ini kitab. Ya, Sunan Kubro Baihaqi. Itu maksudnya sebutan. Ada Musnad Ahmad, Musnad Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, itu maksudnya sebutan untuk kitab. Bukan Sunan Wali Songo, bukan. Ya, bukan. Bukan ya. Itu kitab. Jadi termaktub di dalam Sunan Kubro Baihaqi. Pakai tutup kepala, pakai sendal masuk toilet. Oh, insyaallah. Terus 10 melangkah keluar dari toilet dengan kaki kanan. 11 berdoa sesudah keluar dari WC atau toilet. Coba baca bareng-bareng doa keluar toilet. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Ghufranaka be jadilah. Jadilah. Apa bro? Ghufranaka. Tambahan lain mungkin di sunnah-sunnah masuk toilet ya terkait duduknya, kan itu sebenarnya untuk membantu juga mengeluarkan sisa-sisa. Praktekkan duduk. Kalau satu gimana satu? Masih udah kelihatan. Oh, biar ada kelihatan tayangan. Kalau nggak salah sih. Mudzakarah sering. Ya. Ini apa nih? Satu. Kalau dua itu, masya Allah. Itu ya Bapak. Kalau mau yang biasa boleh, kalau mau seperti ini boleh. Asal jangan kayang kayak gini aja aja. Payah kalau. Jazakallah. Apa tambahan lain mungkin ya, apa kira-kira? Kang Oman, sunnah masuk toilet. Sunnah istinja. Cukup. Pak Haji ada? Yang nomor 6 6. sama sekali tidak berbicara. Nah, ini terkait dengan misalnya kita kebetulan lagi di kamar mandi, toilet. Nah, ada tamu datang. Assalamualaikum. Belum jawab. Nah, kira-kira gimana tuh? Betul. Baik. Apakah kita lagi yang di toilet tadi langsung menjawab atau tidak gitu kan? Karena ada orang di luar, Assalamualaikum. Ya. Baik. Atau misalnya ada orang yang manggil kita kan gitu. Manggil kita, enggak tahu kita di mana, ternyata kita di toilet. Maka ya dehem itu menjadi solusi juga. Berdehem itu sebagai isyarat ya gitu ya, bahwa kita ada di toilet. Kalau memang darurat ya, bahkan ada yang mengatakan kalau ibu kita ya kalau manggil kita jawab saja gitu.
Artinya kalau memang kondisinya darurat gitu, kita dehem pasti tidak kedengar misalkan, karena kita tahu pintu depan tuh jauh, nah, maka ya boleh, silakan. Jadi tidak begitu kaku lah. Artinya kalau memang ada kondisi yang mengharuskan kita harus ngomong di toilet, ya karena memang ada perlu, maka silakan. Jawab salam juga boleh. Ya, kalau jam salam, kalau jam salam jangan, kalau jam salam. Permisi soalnya. Assalamualaikum. Tunggu, kenapa gitu, Bay? Tunggu, nah gitu kan bisa. Intinya, nah ya di toilet jangan, jangan. Orang yang antar duit misalnya. Berangkat. Nah, membawa benda-benda yang bertuliskan lafaz Allah, Muhammad, ya Quran dan sebagainya misalnya, maka jangan dibawa. Jadi lepaskan dulu sebelum masuk. Bertanya kan, doa istinja itu pernah lupa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahish. Ya benar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Ya, masya Allah. Lupa segitu. Ajib. Bapak-bapak bingung pas ini ya, doa apa itu? Ini sering juga ditemukan kadang di toilet. Kita kan lagi asik, lagi nyantai gitu kan, kita menikmati lah gitu. Tiba-tiba ada misalnya kalajengking atau apa. Nah, jika kita terucap astagfirullah. Gimana itu? Spontan. Ya, itu namanya juga refleks, ya kan? Ada masalah. Iya, namanya juga refleks gitu ya, otomatis nggak tahu ngapalah. Iya, sebenarnya bagus refleksnya itu, bagus. Cuma memang sayangnya tempatnya ya di toilet ya, mau gimana lagi gitu. Ya. Kadang sering terjadi musim hujan kayak gini kan, dia datang gitu. Siap. Pak Hasan? Udah tadi ya? Sudah. Atau ada tambahan tadi, Pak Mulkan? Cukup? Pak Edi juga cukup? Alhamdulillah. Tanya apa tadi tuh? Yang mana bully? Cukup ya Bapak, ini ada 11 sunnah masuk toilet. Jikapun dihafalkan, cukup hafalkan ininya saja, poinnya saja. Hadis riwayatnya tidak perlu, ya. Pakai tutup kepala, tidak perlu sama memakai sendal, kan bisa diganti dengan pakai sendal, nah gitu bisa. Pakai tutup kepala, pakai sendal, doa sebelum masuk WC dan seterusnya. Ya, ini nanti silakan dihafalkan. Kalaupun tidak bisa sekarang, nanti PR berarti, ya, pekerjaan rumah. Ya, DPR. Cukup ya, Bapak ya. Disingkat ya. Boleh disingkat, tidak apa-apa. Paham. Benar, gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah diamalkan. Nah, itu susah. Benar, textbook ini ya, yang penting pahamlah kita begitu, ya. Cukup Bapak-bapak, ini kita lanjut dulu ke tajwid kita. Kemarin ikhfa ya. Ikhfa sudah ya. Ikhfa ada 15 huruf. Masih ingat huruf ikhfa? Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dod, to, dha, fa, qaf, kaf. Ini berurutan. Ta, sa, jim 3, dal, zal, ro enggak, tidak. Zai, sin, shin, sad, dod, to, dha 7. Terakhir fa, qaf, kaf. Itu ikhfa, ya. Sekarang masuk kita ke qalqalah. Qalqalah. Pak Haji silakan dibacakan bab 11 qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Dan jim, ba, to, qaf yang terkumpul dalam qad hujan. Qad hujadin. Apabila disukun maka dibaca membantul. Itulah yang disebut qalqalah. Baik. Abu Ya cukup ini. Ini kita inikan dulu. Qalqalah.
Qalqalah itu artinya memantul. Qalqala yuqalqilu. Qalqalatun itu artinya memantul. Hurufnya ada 5, terkumpul dalam qutbu jadin atau qutbu jadin, ya, qaf, ta, ba, jim dan dal. Maka ini harus dipantulkan ketika dia sukun, ya. Apabila sukun maka dibaca memantul, itu yang disebut dengan qalqalah. Walaupun nanti ada penjelasan dibagi 2, ya, qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Tapi itu artinya tidak begitu apa istilahnya itu? Betul, ya. Tidak begitu signifikan. Yang pasti adalah ketika 5 huruf ini sukun maka harus dipantulkan. Coba gini, sekarang tapi ini agak bentar aja ya. Kalau dal sukun tidak ada ada tidak ada. Tapi coba kalau oman dal sukun bunyinya gimana? Gimana ya? Coba dal sukun tidak ada a sebelumnya. Itu berarti ada Oh, ini enggak deh. Gimana kira-kira? Kalau misalnya yang paling mudah itu biasanya sin. Kalau sin sukun itu sya. Sin sa. Kalau sukun dia gimana bunyinya? Atau ini, lebih mudah lagi. Nah, itu dia. Lebih mudah lagi. Ro sukun. Bunyinya gimana? Ro sukun? Ya gitu. R. Tidak ada tidak ada a, tidak ar, tidak tapi langsung r. Kalau sin tadi itu dia sukun. Karena kan kita kadang taunya ketika fathah sa, kasroh si, dhammah su. Ketika sukun bagaimana? Nah, pertanyaannya tadi dal sukun bagaimana bunyinya? Iya, benar. Kalau dia belum dipantulkan maka bunyinya Nah, sekarang pantulkan da, gak ada a-nya. De. Nah, yang tadi benar. De. Nah, Bapak-bapak. Nah, maksud saya gini, memang permasalahannya itu kadang ketika dipantulkan ada ada e-nya. De. Ada e-nya di ujung. Itu kalau bisa dihilangkan, ya. Jadi bukan de, tapi de. De. Jim, je. Dia, mohon maaf, dia bukan memang terdengarnya seperti tapi bukan begitulah bunyi pantulan, ya. Jadi ketika memantul da ada. Ingat, bukan ada de bukan. berarti 2 kalimat. Ada. Kalau ada itu ya. Jatuhnya 2 kalimat. Kalau ada. Kalau ya itu seperti ada hamzah sukun di ujung. Ya. Ada. Abe. Aje. Alto. Aku. Iqra. Coba baca iqra. Haji, coba. Iqra. Iqra. Coba sekarang contohnya. Yang ini. Yuk, dari Pak Haji tadi. Yang ini. Ini ya. Ya, satu baris aja kalau gitu. Aba. Aba. Iba. Uba. Kalau bisa jangan ada ube. Uba. Coba dengarkan saya. Kalau saya dua contoh yang saya baca sama ada bunyinya. Mana tadi? Oh. Ibe. Satu lagi ibe. Sama atau beda? Pertama ibe. Kedua ibe. Beda. Yang kedua itu yang kalau bisa jangan membacanya seperti itu. Ibe. Ada e-nya.
ibe. Ibe. Salah tuh kan? Ya, ini yang benar ibe. Kalau yang salah tuh ibe. Ada e-nya ujungnya itu. Ya, jadi abe, ibe, ube. Iba. Uba. Ya, itu harus dilatih ya Pak Haji. Susah susah. Daripada yang Artinya, Bapak-bapak mohon maaf, karena kita terbiasa. Sebenarnya kalau dibilang gini, oke, yang dibaca itu sudah benar, oke. Namun masih kurang tepat, begitu. Sudah benar memantul, tapi masih kurang tepat, gitu. Karena ujungnya masih ada nya, gitu. Nah, ya syukur-syukur kita bisa membaca itu dengan ya tepat. Nah, begitu. Udah, baca aja lah. Lanjut. Ya. Ibe, terus. Iba. Ube. Uba. Jaba. Jib. Juba. Pak Hasan. baja, biji, buji, sada, sida, suda. Sudut jadi Suda. 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 Paham kan? Lanjut. Qatu. Paham kan? Silakan. Qatu. Iya. Pak Edi silakan. Yaj'al. Ya, yut'imuni. Ngoman silakan. Buruj. Jangan panjang. Laqad. Panjang. Muhit. Khalaqu. Jadi bukan khalaq. Kebanyakan gitu ketika qaf laq itu malah dinaikin ke atas. Khalaqu. Kan memantul itu kalau seperti kita lempar bola, bolanya kemana? Ke kita lagi, bukan malah ke atas atau kemana, pasti mantulnya ke kita. Coba semuanya. Abe. Ibe. Ube. Aje. Jadi seperti aj, gitu, aje, ije, uje, ade, ide, ude, gitu. Madkhalun misalnya, udkhuluha, udkhuluha. Tuh, terus apa huruf to? Alto. Jadi bukan alto, to. Alto. Ilto. Uto. Bukan utu, bukan juga. Uto. Aku. Iku. Uku. Bukan uku tapi uke gitu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan khalaq gitu ya. Besok dibahas lagi kayaknya ini. Lumayan ya. Kupikir iba itu
Bukan. Bukan. Ternyata bukan. Bukan. Karena ujungnya itu tadi tertahan dia, Pak Hasan. Ternyata bukan. Jadi sama seperti orang membaca wadduha. Ada orang membacanya wadduha. Sama ada? Tertahan ujungnya itu wadduha wallaili idza saja. Tertahan ujungnya itu. Harusnya lepaskan. Wadduha wallaili idza saja. Yang kedua, bacaan yang kedua tadi ada membaca seperti itu. Tertahan, sama seperti qalqalah. Ab. Ab. Benar. Jadi tidak tertahan. Ya. Yuk, ngaji yuk lah. Azan. An-Nisa. An-Nisa ayat berapa tadi? 122. Sambil dicari An-Nisa ya. 98. Sambil Bapak-bapak cari, sambil kita baca. Karena mengingat waktu. 98. 122. Kita awali dengan membaca umul kitab. Ya, surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. An-Nisa 122. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Lanjut. Laisa bi amatin Biamani. Laisa bi amaniyakum Niyikum. Yi. Bukan iya. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Wa may Tahan ya'mal sedikit lagi. wa may ya'mal minas solihati min Ada apa-apa? min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqiro. Mulkan, silakan. Wa man ahsanu dinam
man aslama wajhahu lillah. Hu-nya panjang. Hahu. Dhammahnya terbalik ya. Wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Ulang. Wattaba'a. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Hi-nya panjang. Hima. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Baik. Jadi Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. baik, cukup. Sadaqallahul azim. Pas di tanda ain ya. 1, 2, 6. Alhamdulillah Bapak, mari kita tutup. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.